Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada mata kuliah pembelajaran lingkungan hidup dan hari ini kita akan membahas tentang self-stigmat. Mungkin teman-teman sudah pernah mendengar ataupun mungkin melihat bagaimana mengenai tentang talik tegmas. Oke, di sini talik tegmas merupakan suatu pendekatan dalam proses pembelajaran di kelas. Di sini pendekatan Salik Tegmas merupakan akronim dari Sains, Lingkungan, Teknologi, dan Masyarakat. Pendekatan Salik Tegmas dalam bahasa Inggris disebut Science, Environment, Technology, and Society, disingkat dengan SETS, merupakan suatu pendekatan yang melibatkan unsur sains, lingkungan, teknologi, dan masyarakat. Jadi, Salik Tegmas ini merupakan suatu pendekatan yang menghubungkan, yang menggabungkan antara sains, lingkungan, teknologi, dan masyarakat. Talik Tegmas membawa pesan bahwa untuk menggunakan sains ke bentuk teknologi dalam memenuhi kebutuhan masyarakat, diperlukan pemikiran tentang berbagai implikasinya pada pendekatan lingkungan secara fisik maupun mental secara tidak langsung. Hal ini menggambarkan arah pendekatan Talik Tegmas yang relatif dimiliki kepedulian terhadap lingkungan kehidupan, sistem kehidupan manusia. Jadi, Salik Tegmas ini gitu ya membawa pesan ketika kita menggunakan sains dalam bentuk teknologi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, itu kita harus memikirkan tentang implikasinya atau penerapannya pada pendekatan lingkungan secara fisik maupun secara mental. Jadi kita harus memperhatikan bagaimana pengaruhnya ketika kita menggunakan teknologi tersebut terhadap lingkungan baik itu fisik ataupun mental secara tidak langsung. Nah, berarti gitu ya di sini menggambarkan bahwa pendekatan Salik Temas ini relatif dimiliki kepedulian terhadap lingkungan kehidupan dan sistem kehidupan manusia. Jadi pendekatan Salik Tegmas ini dia memiliki kepedulian mempertimbangkan terhadap lingkungan kehidupan ataupun sistem kehidupan manusia. Jadi ketika misalnya kita menggunakan sains yang ada pada suatu teknologi, nah itu tuh kita harus melihat bagaimana dampaknya terhadap kehidupan manusia. Model Saliktemas adalah suatu pembelajaran yang dimaksudkan untuk mengetahui di mana ilmu sains dapat menghasilkan teknologi untuk perbaikan lingkungan sehingga bermanfaat bagi masyarakat dan bagaimana situasi sosial atau isu yang berkembang di masyarakat mengenai lingkungan dan teknologi mempengaruhi perkembangan sains dan teknologi yang memberikan sumbangan terhadap ilmu pengetahuan. Jadi model Talik Tegmas ini adalah suatu model pembelajaran yang dimana untuk mengetahui bagaimana suatu ilmu pengetahuan atau sains dapat menghasilkan teknologi untuk perbaikan lingkungan sehingga bermanfaat bagi masyarakat. Jadi bagaimana nih suatu ilmu pengetahuan bisa melahirkan suatu teknologi di mana teknologi itu dimanfaatkan untuk kebutuhan masyarakat gitu, untuk kebutuhan masyarakat dan juga bagaimana gitu ya dan juga bagaimana situasi sosial atau keadaan sosial atau gejala-gejala sosial atau isu-isu sosial yang berkembang di masyarakat mengenai lingkungan dan teknologi mempengaruhi perkembangan sains dan teknologi yang memberikan sumbangan terhadap ilmu pengetahuan. Jadi tadi kalau model Silacamas ini selain dari ilmu pengetahuan yang bisa menghasilkan sebuah teknologi terhadap perbaikan lingkungan dan bermanfaat untuk masyarakat, tetapi juga bisa melihat situasi di mana
sosial yang terjadi atau isu sosial yang terjadi di kehidupan masyarakat mengenai lingkungan dan teknologi itu bisa mempengaruhi kepada perkembangan ilmu pengetahuan itu sendiri. Gitu. Jadi, ketika ada isu-isu sosial atau situasi sosial di masyarakat yang berkaitan dengan lingkungan, nah itu bisa menghasilkan suatu ilmu pengetahuan gitu. Jadi, model Salik Thomas ini bagaimana, yang dari sains bisa menjadi sebuah teknologi dan juga bisa menciptakan manfaat untuk masyarakat, tapi juga bisa dilihat dari masyarakatnya atau dari isu sosial yang ada di masyarakat gitu ya, yang situasi sosial yang ada di masyarakat yang bisa melahirkan suatu perkembangan ilmu pengetahuan atau sains itu sendiri dan menghasilkan teknologi itu sendiri juga. Jadi ada keterkaitannya gitu ya. Jadi mau itu dari sainsnya dulu yang menghasilkan sebuah teknologi yang bisa bermanfaat untuk masyarakat, bisa juga dari adanya situasi sosial atau isu sosial di masyarakat, sehingga melahirkan suatu teknologi yang mempengaruhi kepada perkembangan sains itu sendiri. Itu model saling Tegmas. Jadi, untuk mengetahui bagaimana keterkaitan atau bagaimana, sains, teknologi, lingkungan, dan masyarakat itu saling mempengaruhi kepada kehidupan masyarakat. Nah, penggunaan pendekatan Tegmas digunakan agar peserta didik memiliki kemampuan memandang sesuatu secara terintegratif dengan memperhatikan keempat unsur Salik Tegmas, sehingga diperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang pengetahuan yang dimiliki. Jadi, penggunaan pendekatan Salik Tegmas dalam pembelajaran itu gitu ya, agar peserta didik ini dia bisa melihat dari sudut pandang sesuatu secara keseluruhan gitu, secara terintegratif, secara keseluruhan di mana peserta didik memperhatikan dari ilmu pengetahuan, lingkungan, teknologi, dan masyarakat sehingga diperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang pengetahuan yang dimiliki. Jadi peserta didik ini dikasih kesempatan untuk misalnya melihat sesuatu berdasarkan kepada apa yang ada di masyarakat secara real dan bagaimana mereka bisa menemukan solusinya dari permasalahan-permasalahan yang ada gitu. Jadi sehingga mereka mengetahui ketika misalnya ada permasalahan A dalam ilmu pengetahuannya A, dalam, misalnya di situasi masyarakatnya A, di lingkungannya juga A, akan menghasilkannya A, gitu. Jadi, mereka mengetahui itu secara utuh, secara berkesinambungan terhadap pengetahuan yang mereka miliki, gitu ya. Jadi yaitu tujuannya untuk untuk siswa memiliki kemampuan memandang sesuatu itu berkaitan antara sains, teknologi, lingkungan, dan juga masyarakat terhadap pemahaman pengetahuannya. Oke, di sini ada ciri atau karakteristik pendekatan Saliktigmas. Ciri atau karakteristik pendekatan Tegmas yang pertama yaitu siswa dibawa ke situasi untuk memanfaatkan konsep sains ke bentuk teknologi untuk kepentingan masyarakat. Siswa diminta untuk berpikir tentang berbagai kemungkinan akibat yang terjadi dalam proses transfer sains tersebut ke bentuk teknologi. Jadi, siswa kita bawa kepada keadaan di mana suatu konsep ilmu pengetahuan, gitu ya, suatu konsep ilmu pengetahuan teoritik atau teori yang ada pada ilmu pengetahuan dibawa ke bentuk teknologi untuk kepentingan masyarakat. Jadi ketika misalnya kalian mengajar kepada siswa gitu ya dalam pendekatan Salik Temas ini, ketika kalian mengenakan suatu teoritik atau suatu teori yang akan menghasilkan suatu teknologi. Nah, ketika kita memberikan misalnya suatu teori,
Nah, teori itu gitu ya, teori itu harus dibawa kepada pembentukan suatu teknologi untuk kepentingan masyarakat. Nah, siswa diminta untuk berpikir tentang bagaimana kemungkinan akibat yang terjadi dalam proses transfer sains tersebut ke bentuk teknologi. Jadi, siswa misalnya kalian, mengenai misalnya sumber daya alam gitu ya, sumber daya alam misalnya. Sumber daya alam misalnya, pada sumber daya gas bumi atau misalnya minyak bumi. Nah, bagaimana misalnya minyak bumi itu bisa, kalian secara teoretiknya misalnya kalian ajarkan bahwa minyak bumi itu A, B, C, D, E, F, G. Nah, dalam minyak bumi itu bagaimana minyak bumi bisa menjadi suatu teknologi yang dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat. Nah, gitu ya, ketika kita memberikan siswa untuk berpikir dari proses suatu sumber daya alam, contohnya tadi minyak bumi, menjadi sebuah teknologi. Nah, menjadi sebuah teknologi itu untuk kepentingan masyarakat. Nah, dalam proses perubahan suatu, minyak bumi menjadi teknologi inilah gitu ya, eee, siswa kita untuk memikirkan apa saja yang akan terjadi misalnya ketika minyak bumi bertransformasi menjadi teknologi. Hal apa saja yang akan terjadi? Bagaimana misalnya mengambil dari minyak bumi misalnya di dalam tanah yang di dalam tanah atau misalnya di dalam laut gitu, untuk dijadikan sebuah teknologi terbaru, itu prosesnya bagaimana? Hal apa saja yang akan terjadi ketika misalnya pengambilan minyak bumi, terus proses pemindahan minyak buminya ketika diproses akan menjadi sebuah teknologi A gitu ya, itu bagaimana caranya? Nah, dalam proses itulah kita mengajarkan siswa untuk berpikir. Ketika misalnya, minyak bumi yang diambilnya terlalu banyak, nanti akibatnya akan seperti apa kepada lingkungan. Terus, dari minyak bumi ini untuk, lingkungan yang dimanfaatkannya, hal apa saja yang memang dibutuhkan oleh, masyarakat. Nah, itu maksudnya dari, siswa itu diajak untuk berpikir seperti itu. Ya, itu ciri yang pertama. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan hubungan atau kaitan antara unsur sains yang dibincangkan dengan unsur-unsur lain dalam salitemas yang mempengaruhi berbagai keterkaitan antara unsur tersebut. Nah, siswa juga gitu harus bisa menghubungkan atau mengkaitkan antara ilmu pengetahuan yang dibicarakan dengan unsur-unsur, salitemas yang lain. Misalnya ketika kita membicarakan tadi minyak bumi, apa kaitannya misalnya minyak bumi dengan teknologi? Apa kaitannya minyak bumi misalnya dengan lingkungan? Apa kaitannya minyak bumi dengan masyarakat? Nah, itu adalah menghubungkan atau mengkaitkan antara unsur sains atau unsur ilmu pengetahuan dengan unsur salitemas yang lainnya, gitu ya. Jadi agar mereka tadi kan tujuannya untuk mengintegrasikan gitu ya, untuk berpikir mendalam dan mengintegrasikan saling tema tersebut menjadi satu kesatuan pengetahuan yang utuh untuk siswa. Yang ketiga di sini, siswa dapat mempertimbangkan manfaat atau kerugian daripada menggunakan konsep sains tersebut bila diubah dalam bentuk teknologi yang berkenan. Jadi ketika misalnya tadi siswa, kita suruh untuk berpikir gitu ya dari misalnya sains atau ilmu pengetahuan dirubah menjadi sebuah teknologi dan ketika misalnya siswa mempertimbangkan apa manfaatnya, apa kerugiannya gitu. Jadi dia bisa mengkoreksi ketika misalnya digunakan A, apakah akibatnya menjadi apa? Apakah manfaatnya lebih besar atau tidak dan lain-lain. Nah, agar siswa bisa berpikir seperti itu. Jadi dia bisa memberikan pertimbangan-pertimbangan ketika apakah ada manfaat dan dampaknya, apakah yang harus dilakukan gitu ketika dalam proses tadi, ilmu pengetahuan merubah menjadi sebuah teknologi, gitu ya. Nah, sebenarnya, dari karakteristik atau ciri-ciri dalam pembelajaran Saling Mas kepada siswa ini ya,
Tujuannya untuk memberikan pembelajaran sains secara kontekstual. Maksudnya untuk memberikan pembelajaran ilmu pengetahuan secara kontekstual atau secara, yang ada pada lingkungan kehidupannya, yang ada pada masyarakat gitu ya, yang ada pada dunia nyatanya gitu, agar agar mereka bisa, ya tadi, bisa memahami dan mengetahui ketika misalnya dalam kehidupan nyatanya gitu, dalam kehidupan kesehariannya ketika ada hal seperti itu, apa yang harus mereka lakukan, gitu. Dan mereka bisa memahami hal tersebut. Ya, jadi, ya itu ya tujuannya untuk memberikan pembelajaran sains secara kontekstual. Jadi untuk bagaimana ilmu pengetahuan itu ya diterapkan dalam kehidupannya seperti apa dan harus bagaimana. Karena memang berada pada situasi yang seharusnya. Di sini ada kelebihan dari pembelajaran dengan pendekatan Salih-Tepas, yaitu tentang mengembangkan bagaimana cara membuat peserta didik dapat melakukan penyelidikan untuk mendapatkan pengetahuan sains lingkungan, teknologi, dan masyarakat yang saling berkaitan sehingga diharapkan dapat menyelesaikan masalah yang diperkirakan timbul di sekitar kehidupannya. Jadi, dari pembelajaran Salih-Tepas ini, peserta didik atau siswa gitu ya, dapat melakukan, penelitian sendiri atau penyelidikan sendiri atau mengobservasi sendiri untuk mendapat pengetahuan yang berkaitan dari tadi, dari ilmu pengetahuan atau sainsnya, lingkungan, teknologi, dan masyarakatnya, bagaimana hubungannya, bagaimana keterkaitannya gitu, sehingga nantinya sehingga nantinya siswa bisa menyelesaikan masalah yang diperkirakan akan timbul kepada kehidupannya di masyarakat. Jadi ketika misalnya siswa sudah mempelajari bagaimana keterkaitan ketika ada sains, teknologi, lingkungan dan masyarakat, jadi ketika dalam kehidupan sehari-harinya, kehidupannya di lingkungan masyarakat, ketika dia menemukan suatu masalah, nah, dia bisa mencarikan solusinya gitu, sesuai dengan permasalahan yang timbul itu. Sasaran pengajaran Sarkemas adalah cara membuat siswa agar dapat melakukan penyelidikan untuk mendapatkan pengetahuan yang berkaitan dengan sains, lingkungan, teknologi, dan masyarakat yang berkaitan. Jadi, sasaran dari pembelajaran Sarkemas ini yaitu agar siswa ini bisa melakukan, eee penyelidikan atau observasi atau pemahaman ya, pemahaman untuk mendapatkan pengetahuan itu ya harus mengkaitkan gitu ya, harus mengkaitkan bagaimana ilmu pengetahuan, lingkungan, teknologi, dan masyarakat yang berhubungan. Jadi dia tidak hanya mengetahui secara teoritik saja gitu, dia tidak hanya mengetahui secara teorinya saja, tetapi dia juga mengetahui bagaimana misalnya teori itu bisa berubah menjadi sebuah, eee, teknologi, bagaimana suatu teori itu bisa di diaplikasikan di dalam kehidupan dia di masyarakat. Bagaimana misalnya bahwa, ilmu pengetahuan itu bisa dia lihat penerapannya di lingkungan dan lain-lain gitu ya. Jadi sasarannya yaitu untuk membuat siswa agar dapat melakukan observasi atau penyelidikan, mendapatkan pengetahuan yang berkaitan dengan sains, lingkungan, teknologi, dan masyarakat yang berkaitan. Oke, dengan kata lain, siswa dibawa pada suasana yang dekat dengan kehidupan nyata siswa, sehingga diharapkan siswa dapat mengembangkan pengetahuan yang telah mereka miliki untuk dapat menyelesaikan masalah-masalah yang diperkirakan akan timbul di sekitar kehidupannya. Jadi pendekatan saling termas ini sebenarnya gitu ya, sebenarnya membawa siswa kepada suasana yang ada pada kehidupan nyata mereka. Ya, membawa suasana yang ada pada kondisi atau keadaan siswa di kehidupannya sehari-hari, gitu. Nah,
agar ketika siswa sudah, mengetahui hal itu, dia bisa mengembangkan pengetahuan yang dia miliki kepada kehidupannya sehari-hari ketika masalah-masalah itu timbul. Jadi dia sudah punya solusinya, atau misalnya dia bisa berpikir nantinya ketika ada masalah gitu ya, ketika ada masalah dia bisa berpikir secara berkesinambungan atau mengaitkan antara tadi lingkungan, masyarakat, sains dan juga teknologi. Sehingga dia bisa menghasilkan suatu solusi yang baik terhadap masalah yang dia temui dalam kehidupannya. Tujuan utama dari pendidikan Salitegmas adalah bagaimana membuat agar Salitegmas dapat menolong manusia membuat surga dunia di muka bumi ini, bukan sebaliknya menciptakan neraka dunia dalam segala aspek kehidupan. Jadi sebenarnya tujuan utama pendidikan Salitegmas ini mengharapkan gitu ya, menginginkan agar manusia gitu bisa membuat maksudnya surga dunia di sini adalah kedamaian dalam kehidupan di bumi ini, bukan malah sebaliknya. Maksudnya dalam kedamaian di dalam surga di sini adalah ya tanda kutip bukan berarti surga surganya nanti di akhirat gitu, tetapi maksudnya surganya di sini adalah kedamaian bagaimana misalnya manusia bisa hidup berdampingan dengan lingkungan dia tempat tinggal, dengan ilmu pengetahuan, dengan teknologi tanpa menyebabkan adanya dampak-dampak yang negatif, gitu. Sebenarnya tujuan dari saling temes ini. Jadi misalnya ketika adanya teknologi baru misalnya itu tidak mengakibatkan dampak negatif terhadap lingkungan fisik gitu ya, lingkungan fisik ataupun lingkungan mental pada suatu daerah tersebut gitu. Jadi misalnya ketika misalnya ada teknologi A, yaitu bisa dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat, tapi juga tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan gitu. Nah kan kalau sekarang ketika kita masih banyak gitu ya, masih banyak dampak-dampak negatifnya ketika kita memanfaatkan lingkungan atau ilmu pengetahuan yang kita tahu menjadi sebuah teknologi, tetapi ternyata masih berdampak negatif terhadap lingkungan. Nah, maksudnya seperti itu. Jadi agar tidak ada dampak-dampak negatif terhadap kehidupan manusia di muka bumi ini, gitu. Baik itu misalnya lingkungan, baik itu, manusianya itu sendiri. Untuk memahami pendekatan Salitegmas, maka diperlukan pembelajaran yang saling terintegrasi. Pembelajaran dengan pendekatan Salitegmas adalah suatu pendekatan yang mencakup seluruh aspek pendidikan, yaitu tujuan, topik atau masalah yang dieksplorasi, strategi pembelajaran, evaluasi, dan juga persiapan kinerja atau guru. Jadi sebenarnya dalam pendekatan saling temas juga ya kita harus menyiapkan, strategi pembelajaran apa yang akan kita gunakan, media apa yang akan kita gunakan, tujuannya apa, indikatornya apa, topik sebenarnya sama seperti yang lain, tetapi mungkin yang membedakannya adalah yaitu tadi, kita ini menghubungkan gitu ya, menghubungkan semua aspek dari saling tekmas itu, gitu. Pendekatan Salitegmas memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama yaitu mengidentifikasi masalah di dalam masyarakat yang memiliki dampak negatif. Jadi yang pertama kali dalam pembelajaran Salitegmas yaitu adalah identifikasi masalah. Jadi siswa diberikan waktu untuk mengidentifikasi masalah yang ada pada kehidupan masyarakat. Gitu. Di masyarakat itu misalnya ada permasalahan apa saja. Nah, setelah mengidentifikasi masalah, mempergunakan masalah yang ada di dalam masyarakat yang ditemukan siswa dihubungkan dengan ilmu pengetahuan wahana untuk menyampaikan pokok bahasan. Jadi, ketika misalnya siswa sudah menemukan nih identifikasi masalahnya gitu. Siswa diberikan waktu untuk mengkaitkan atau menghubungkan dengan ilmu pengetahuan gitu ya, mengelaborasi untuk menyampaikan pokok bahasan. Jadi misalnya, siswa melihat misalnya
masalah di masyarakat, banyaknya sampah, misalnya terus banjir, terus misalnya banyaknya, longsor, dan lain-lain, misalnya dari permasalahan-permasalahan masyarakat. Nah, mereka misalnya setelah tahu permasalahan tersebut, mereka mengkaitkan dengan sainsnya, dengan ilmu pengetahuannya. Nah, dari ketika mereka mengaitkan, nah itu akan menjadi bahan pokok bahasan pada pertemuan tersebut, gitu. Menggunakan sumber daya yang terdapat dalam masyarakat, baik materi maupun manusia, sebagai narasumber untuk informasi ilmiah maupun informasi teknologi yang dapat diterapkan dalam pemecahan masalah nyata dari kehidupan sehari-hari. Jadi, menggunakan sumber sumber daya manusia atau narasumbernya gitu ya, yang mereka jadikan narasumber atau informan, yaitu manusia itu. Baik itu nantinya untuk mendapatkan informasi ilmiah ataupun informasi teknologi yang diterapkan dalam pemecahan masalah. Tadi yang misalnya kan udah diidentifikasi, terus udah tahu pokok bahasan yang akan dibahasnya apa gitu ya. Terus siswa ya kan berarti harus mencari narasumbernya. Nah, narasumbernya itu ya informasinya itu ya berarti misalnya gurunya atau misalnya temannya atau orang tuanya dan lain-lain, di mana nanti informasi yang dia dapatkan itu akan menjadi sebuah, pemecahan gitu ya, sebuah analisis yang akan dia analisiskan menjadi sebuah pemecahan masalah, kayak gitu. Selanjutnya, meningkatkan kesadaran siswa akan dampak ilmu pengetahuan alam dan teknologi. Jadi bagaimana, meningkatkan kesadaran siswa bahwa ada dampak dari ilmu pengetahuan dan juga teknologi. Mengikut sertakan siswa untuk mencari informasi ilmiah maupun informasi teknologi yang dapat diterapkan dalam pembelajaran. Masalah nyata yang diangkat dari kehidupan sehari-hari. Jadi mengikut sertakan siswa, melibatkan siswa gitu ya untuk mencari informasi ilmiah, dari kehidupan masalah yang ada pada kehidupan nyatanya gitu, dalam kehidupan sehari-hari. Pembelajaran sains, teknologi, dan literasi, jadi dalam STM ini ada 2 biasanya gitu ya, yang biasa pendekatannya ada lagi, yaitu pembelajaran sains, teknologi, dan literasi atau STL. Literasi berasal dari kata literacy yang berarti melek huruf atau gerakan pemberantasan buta huruf. Jadi STL ini merupakan kemampuan mengenal hasil teknologi beserta dampaknya, kemampuan menggunakan produk teknologi dan memeliharanya, kemampuan menyelesaikan masalah dengan konsep sains, kemampuan membuat hasil rekayasa teknologi yang disederhanakan, serta kemampuan menganalisis fenomena kejadian berdasarkan kondisinya. Jadi kalau STL ini nih kan, di sini literasi. Jadi bagaimana gitu kita mengetahui sebuah teknologi beserta dampaknya. Jadi bagaimana kita mengetahui misalnya ada produk teknologi baru. Nah, kita tahu produk teknologi misalnya handphone, kita tahu misalnya handphone itu dampaknya apa saja, manfaatnya apa saja. Nah, bagaimana misalnya kita memelihara handphone tersebut. Terus bagaimana misalnya, kemampuan menyelesaikan masalah dengan konsep sains. Bagaimana misalnya ketika handphone kita misalnya tiba-tiba misalnya mati, bagaimana, memperbaikinya. Nah, itu kan biasanya ada misalnya dikaitkan dengan ilmu pengetahuannya gitu ya, secara mungkin, ilmu pengetahuan secara misalnya fisika atau ilmiahnya seperti apa gitu. Jadi kemampuan membuat hasil rekayasa teknologi yang disederhanakan dan lain-lain. Jadi STL ini melihat situasi dari bagaimana suatu teknologi itu lahir, dampaknya seperti apa, terus menggunakan produknya harus bagaimana, memeliharanya bagaimana, ketika ada masalah harus seperti apa, dikaitkan dengan sainsnya, terus hasil dari rekayasa teknologi itu dibagaimanakan, serta bagaimana fenomena kejadian berdasarkan konsep tersebut.
Yang selanjutnya yaitu pembelajaran lingkungan. Jadi kalau pembelajaran dengan pendekatan lingkungan merupakan pembelajaran yang mengintegrasikan unsur lingkungan dalam materi pembelajaran yang bertujuan untuk membentuk siswa dari berbagai perilaku siswa yang mengarah pada perusakan lingkungan menuju perilaku yang sadar terhadap lingkungan dan tanggap terhadap perubahan yang terjadi di lingkungan. Pendidikan lingkungan membentuk siswa menjadi sadar terhadap lingkungan. Jadi pembelajaran lingkungan ini adalah pendekatan pembelajaran gitu ya, bagaimana mengintegrasikan, menyatukan unsur lingkungan dalam materi pembelajaran, tujuannya untuk siswa memiliki tindakan atau perilaku yang mengarah pada yang tidak mengarah kepada perusakan lingkungan. Jadi, misalnya tadinya siswa membuang sampah sembarangan gitu ya, terus dia berubah menjadi siswa yang membuang sampah pada tempatnya. Itu adalah pembelajaran lingkungan. Jadi bagaimana kita merubah suatu pola perilaku siswa yang tadinya dia melakukan hal negatif menjadi perlakuan yang positif gitu, karena dia memiliki kesadaran dalam pembelajaran pendekatan lingkungan. Tahapan dan kegiatan pembelajaran dengan pendekatan saling Tekmas dapat dibagi menjadi 5. Yang pertama yaitu tahap investasi yang bertujuan untuk merumuskan masalah dan mengetahui hubungan dengan pengetahuan sebelumnya. Jadi yang pertama yang dilakukan gitu ya dalam pembelajaran atau kegiatan pendekatan saling Tekmas yaitu adalah bagi tahap investasi. Tahap investasi ini adalah kita melihat masalah-masalah yang ada gitu ya dan mengaitkannya dengan pembelajaran atau pengetahuan dia sebelumnya. Jadi misalnya dia tahu tentang misalnya kita masalah tentang misalnya banjir, gitu. Nah, dia tahu misalnya kalau banjir itu ketika misalnya, aliran sungainya tersendat gitu ya, atau misalnya, banyaknya yang buang sampah ke sungai. Nah, itu misalnya pengetahuan dia sebelumnya. Nah, dikaitkan dengan pengetahuan dia sebelumnya, terus kita membentuk suatu rumusan masalahnya. Yang kedua yaitu tahap eksplorasi, berisi tentang eksperimen atau aktivitas fisik, melakukan observasi yang melibatkan kelima panca indera, interaksi sosial, sampai pengambilan keputusan. Jadi pada tahap eksplorasi ini kita melakukan observasi. Jadi bagaimana misalnya mereka melihat permasalahan tersebut, bagaimana misalnya ketika mereka akan memutuskan suatu masalah tersebut, bagaimana sainsnya dari permasalahan tersebut gitu ya, bagaimana dampaknya terhadap lingkungan dan lain-lain gitu. Jadi sehingga pada timbul adanya keputusan. Pengambilan keputusan berarti kan solusi yang didapat dari masalahnya. Selanjutnya, tahap pengenalan konsep berisi diskusi yang dipandu oleh guru dengan memberikan suasana sehingga siswa aktif bertanya dengan tujuan meluruskan pengetahuan yang diperoleh secara ilmiah. Tadi misalnya mereka kan sudah merumuskan masalah, terus sudah menemukan solusi yang mereka temukan dari pengetahuan mereka dan yang mereka kaitkan. Nah, selanjutnya yaitu dibuka diskusi ya, diskusi itu dipimpin oleh guru. Nah, biar meluruskan apa saja yang harus dan tidak gitu ya, yang baik dan tidak baik, yang benar dan tidak benar gitu. Selanjutnya tahap aplikasi yaitu berupa aktivitas tambahan untuk mengaplikasi konsep yang diperoleh dalam konteks yang berbeda. Dari tahap aplikasi ini memberikan tadi tambahan mana misalnya yang harus disesuaikan, mana yang misalnya tidak boleh, mana yang boleh, dan lain-lain. Yang kelima yaitu adalah tahap evaluasi, yaitu penilaian terhadap hasil yang telah dilakukan selama pendekatan pembelajaran diterapkan. Jadi penilaian akhir dari tahap 1 sampai tahapan 4 tadi. Oke, teman-teman, ini tentang Salik Temas atau bagaimana pendekatan Salik Temas yang digunakan dalam pembelajaran di kelas mengenai pembelajaran yang berkaitan dengan sains, teknologi, lingkungan, dan juga masyarakat. Apalagi mungkin dalam pembelajaran lingkungan hidup ini bisa digunakan gitu ya, karena adanya keterkaitan antara atau mengintegrasikan antara 4 poin tersebut, 4 unsur tersebut. Oke, terima kasih. Semoga teman-teman bisa memahaminya. Mohon maaf kalau ada kata yang kurang berkenan.
semoga apa yang saya sampaikan ini bisa dipahami dan bisa dimengerti oleh teman-teman semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.